Sekarang kita masuk ke bagian konsolidasinya. Yang pertama untuk yang bagian income statement dulu. Ini langsung kayak kalian masukin aja yang bagian sales sama COGS sama other expense-nya. Itu langsung kalian salin aja ke sini. Terus di bagian other expense, kalian masukin tuh yang tadi ada di jurnal eliminasinya. Bagian D, kan ada tuh other expense. Nih, depreciation expense. Itu kalian masukin 4.000. Lalu untuk yang income from PT dinginnya, kan tanya sini, kalian isi. Tadi kan ada tuh di jurnal eliminasinya, yang jurnal eliminasi yang B. Income from PT dingin 148 juta. Sama di bagian D, nih 3.200.000, itu kalian masukin. Debit kredit berarti dikurang 148 kurangi 3.200, nanti ketemu 144.800. Lalu untuk yang income to non-controlling interest, awalnya nggak ada. Nah, di jurnal eliminasi dia ada di bagian yang C. Nih, di debit 37 dan di bagian D sini 800. Tinggal dikurangin aja, nanti ketemu 36.200. Ini kalian jumlahin ke kanan ya. Kalau udah net income, baru kalian jumlahin ke bawah. Lanjut ke yang 2, statement of return earning. Return earning 1 Januari, kalian ambil sendiri soal, gak ada perubahan. Habis itu kalian isi yang di bagian jurnal eliminasinya. Karena kan ada tadi itu di atas, yang jurnal A. Nih, return earning PT Dingin di debit 820.000. Kalian masukin di sini. Ini harus dieliminasi, kenapa? Karena kan dia diakuisisi. Kalau diakuisisi itu bukan berarti return earning-nya ditambah, tapi kita ngambil yang salah satunya aja. Dalam hal ini, yang anak harus digugurkan, makanya kita di debit 820.000. Jadi nanti return earning consolidated-nya tinggal ini doang nih, 1022. Nah, untuk net income tinggal kalian ambil dari yang sini yang atas, yang di merah-merahin juga. Dikurangnya sama dividen. Dividen kalian ambil dari soal tuh. 100.000 dan 40.500. Terus kalian cek ada juga dividen di bagian jurnal yang B sama C. Nih, dividen 32.400 dan bagian C juga 8.100. Nah, kalau udah berarti tinggal dijumlahin ke kanan. Ini 1022, ini 569.800, ini 100.000, ya 100.000, karena kan 40.500 dikurangi 32.400 sama 8.100 jadi 0. Jadi yang diakui cuma dividen punyanya PT Panas saja. Nah, return earning-nya baru kalian jumlahin ke bawah. 102.500 ditambah 569 dikurangi sama 100. 820 tambah 185 dikurangi 40.500 dan seterusnya. Kita lanjut ke statement of financial position. Ini dari bagian cash sampai land itu nggak ada apa-apa, tinggal kalian salin aja karena nggak ada eliminasi juga. Nah, di bagian equipment, setelah kalian salin nih 450 sama 500, itu ada juga di eliminasi di bagian E, 24.000, kalian lihat. Nih, equipment di debit 24.000, makanya kalian masukin di sini, karena kan harus dieliminasi juga. Lalu, accumulated depreciation, kalian salin aja langsung 120, dan dia ada juga di jurnal eliminasi yang bagian E. Ini dia. Accumulated depreciation di kredit. 8.000, itu kan dia menambah. Karena kan tadi soalnya dia bilang dicatat terlalu rendah. Makanya dia menambah lagi accumulated depreciation-nya. Other plan asset net, nggak ada apa-apa, langsung kalian salin aja. Nah ini, investment in PT Dingin, awalnya kan tanya-tanya. Ini kalian isi. Yang pertama ada jurnalnya di A, B, dan E. Kita lihat. Jurnal yang di A, ini investment in PT Dingin 816 juta. Di B, itu juga ada investment in PT Dingin 115.600. Dan yang terakhir di E, investment in PT Dingin 31.200.
Kalian masukin semua 816, 105, dan 31200. Habis itu kalian jumlahin karena kan dikredit semua. Tinggal kalian jumlah. Jadilah nanti di sini angkanya 962.800. Nah, untuk goodwill awalnya tadi nggak ada. Terus dia di jurnal ada di bagian E, goodwill. Ini dia 23 juta. Kalian masukin. Dia nanti di consolidatednya dia masuk sebesar 23 juta. Total aset tinggal kalian jumlahin aja di atas ke bawah. Sekarang kita masuk ke account payable. Account payable sampai other payable itu nggak ada apa-apa. Di jurnal juga nggak ada apa-apa, makanya tinggal kalian masukin aja. Sampai kita di common stock. Common stock kalian salin 500 dan 200-nya. Nah, kalian lihat dia itu tadi common stock ada di jurnal eliminasi di bagian yang A. Ini. CS PT Dingin 200.000 di debit. Makanya kalian masukin di debit di sini. Berarti 500.000 doang, karena kan 200. Di debit ada 200, dia kan 0. Nah, kenapa sih 200.000 ini juga kita taruh di debit? Karena kan gini, si PT Panas ini kan dia mengakuisisi si PT Dingin. Kalau diakuisisi berarti kan dia menjadi satu kesatuan. Tapi bukan berarti common stock-nya 500 ditambah 200 jadi 700. Enggak. Karena dia satu kesatuan, makanya yang diakui itu adalah yang punyanya si PT Panas saja sebesar 500.000. Artinya perusahaan yang diakuisisi itu gugur common stock-nya. Karena menjadi satu sama punya si PT Panas. Makanya di sini kita 200.000 di debit harus dihilangin. Jadi nanti pas di consolidated-nya yang keluar itu cuma 500.000. Atau dalam arti lain yang diakui itu hanya common stock dari si PT Panas saja. Kalau udah return earning tinggal kalian jumlahin aja sama tadi di atas ke bawah. Nah, yang terakhir nih kan dibilang juga kita harus mengakui adanya non-controlling interest. Di paling bawah kita masukin non-controlling interest, di sini minus. Tapi, maksudnya nggak ada, bukan minus. Di sini nggak ada. Tapi pas di jurnal kan dia ada tuh non-controlling interest. Ada di bagian A, C, dan E. Kalian lihat nih, yang di bagian A, ini NCI sebesar 204 juta, lalu di bagian C ada sebesar 7.800.000, dan di bagian di bagian C 28.900 dan di bagian E 7.800.000. Itu kalian tambah semua supaya nanti pas di consolidated-nya bagian non-controlling interest tetap ada angka ini 240.700. Ini dari 204 tambah 28 tambah 78. Kalau udah tinggal kalian jumlahin juga total liabilities dan equity-nya. Tinggal kalian jumlahin aja total liabilities dan equity-nya. Kalau udah dijumlahin, kalian pastiin harus balance antara aset sama liabilities dan equity-nya. Kalau udah balance berarti kalian udah benar. Sampai di sini, sekian, terima kasih.